Shalom, anak-anak Bapak yang sangat dikasihinya, sahabat GOG Generation of God, Youth GBI Bethlehem, Duta Bandara Jakarta. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Ketua Youth Sylvia yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya dikasih tema Walk with God, berjalan bersama Tuhan. Walk with God means moving alongside God in unity and faith. Saya ulangi. Walk with God means moving alongside God in unity and faith. Artinya adalah kita bergerak bersama Tuhan dalam kesatuan dan iman. Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yohanes 6 ayat 56 firman Tuhan berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Kita menjadi satu dengan Tuhan, tidak terpisahkan, yang dinamakan manunggal, menjadi satu, tidak bisa lagi dipisahkan. Ketika kita berjamuan atau kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita sudah menjadi satu dengan Tuhan, tidak bisa lagi dipisahkan. Dan saya percaya kita semua saat ini, kita semua sudah menjadi satu dengan Kristus, kita sudah menjadi satu dengan Tuhan, saya dan teman-teman di GOG. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya mau kasih ilustrasi. Ada seorang pemuda yang bernama Andri. Andri sedang berjalan bersama dengan Tuhan menyisir pantai. Kita tahu semua kalau di pantai di tepinya ada pasir. Ya, di tepi pantai ada pasir. Dan kemudian di pasir itu ketika kita berjalan ada namanya jejak kaki atau footprints. Ya, kemudian ketika Andri berjalan bersama Tuhan, di situ ada dua pasang jejak kaki, yaitu jejak kaki Andri dan jejak kaki Tuhan. Ya, tentunya ada dua kaki pastinya karena Andri berjalan dengan Tuhan. Ya, kemudian Andri asik ngobrol sama Tuhan. Dia asik ngobrol, Andri cerita, Andri ngobrol sama Tuhan. Itulah yang diartikan dengan kita berdoa. Ketika kita doa, kita juga ngobrol dengan Tuhan. Doa, duduk ngobrol, duduk omong-omong dengan Allah, doa. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita ngobrol dengan Tuhan. Sama seperti firman Tuhan, Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan buat kita semuanya. Jadi biarlah kita mau percaya seperti ilustrasi ini, kita bersama dengan Tuhan, ya. Kemudian ketika Andri berjalan, dia ngobrol sama Tuhan. Kemudian kok tiba-tiba Andri merasa sendiri. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Ketika Andri menoleh ke belakang, dia melihat jejak kaki footprints yang tadinya ada dua, tinggal satu pasang. Satu pasang jejak kaki. Nah, Tuhan kemana? Lah Tuhan kok ghosting? Ya, ghosting itu bahasa gaul anak muda zaman sekarang ya, yang artinya menghilang atau menghindar ya. Tuhan gak ghosting loh. Kemudian akhirnya Andri bertanya lebih lanjut. Dia bertanya lagi, "Tuhan, kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa?" Kau malah nyanyi ya. Jadi Andri lanjut bertanya, "Tuhan, kamu di mana? Engkau di mana Tuhan? Bukankah kau berjanji kau tidak akan meninggalkanku? Bukankah kau berjanji kau tidak akan pernah meninggalkanku?" Kemudian Tuhan menjawab. Apa jawaban Tuhan? "Anakku Andri, engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihimu dan aku tidak akan meninggalkanmu." Tadi kamu bertanya kenapa kau cuma ada satu jejak kaki. Itu karena aku menggendongmu. Jadi Tuhan menggendong Andri ya. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan demikian. "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Jadi sampai kita tua, sampai masa putih rambut kita, Tuhan tetap menggendong kita. Jadi percayalah, kalau Alkitab katakan tua itu umurnya 100 tahun. Jadi kita semuanya masih muda, termasuk saya masih muda ya. Makanya saya bisa melayani anak muda di Youth GOG ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan mau menggendong kita. Di situ dikatakan, "Aku akan menanggung kamu, aku mau memikul kamu dan mau menyelamatkan kamu." Firman Tuhan berkata. Jadi ingat sahabat GOG, Tuhan sangat mengasihi kita ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Bapa telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."
Firman Tuhan berkata buat sahabat GOG pada ibadah hari ini, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Sahabat GOG, anak muda, kata aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bahasa Yunani memakai kata aume. Sekali lagi, aume. Aume adalah istilah negatif ganda. Sudah negatif ganda ya. Negatif ganda yang artinya adalah tidak pernah, tidak pernah. Jadi artinya tidak pernah, tidak pernah. Kalau dalam Alkitab versi Amplified Ibrani 11 ayat yang Ibrani 13 ayat 5 tadi saya bacakan bunyinya demikian. Dengan cara apapun aku, Bapa, tidak akan mengecewakanmu, juga tidak melepaskanmu, juga tidak meninggalkanmu tanpa dukungan. Aku Bapa tidak akan, aku Bapa tidak akan, aku Bapa tidak akan. Dengan cara apapun meninggalkanmu dalam keadaan tidak berdaya dan juga tidak akan menelantarkanmu, juga tidak membiarkanmu kecewa, mengendorkan peganganku kepadamu, dan tentu saja tidak. Sampai dikatakan aku tidak akan sampai 3 kali. Janji Tuhan buat setiap kita, khususnya sahabat GOG pada ibadah hari ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berada bersama-sama dengan kita. Walk with God. Kalau dalam versi Alkitab, versi King James atau KJV dalam bahasa Inggris, walk with God itu diterjemahkan hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, jadi diterjemahkan hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, kalau kata walk with God diterjemahkan dalam terjemahan baru hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, saya lihat di dalam Alkitab ada 2 tokoh yang dikatakan di situ hidupnya bergaul dengan Tuhan atau walk with God. Ya, yang pertama adalah Henok. Henok artinya adalah guru berpengalaman. Jadi ada 2 arti dari Henok, yaitu guru dan berpengalaman. Kejadian 5 ayat yang ke-24. Kita baca Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Bapa. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Bapa. Kalau dalam versi King James saya bacakan, and Enoch walked with God and he was not, for God took him. Jadi dikatakan Enoch walked with God. Jadi Henok berjalan dengan Tuhan, ya. Lalu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5, Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-5 dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Bapa telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Bapa. Jadi Henok terangkat, Henok berjalan dengan Tuhan karena iman. By faith. Jadi saya katakan di awal, walk with God artinya moving alongside God in unity and faith, dalam kesatuan dan iman. Ya, jadi di sini dikatakan Henok terangkat, Henok naik ke surga, dia terangkat ke surga, dia tidak mengalami kematian. Ya, luar biasa. Henok manusia pertama yang tidak mengalami kematian, manusia pertama yang diangkat yaitu Henok. Kemudian kita tahu bahwa Elia juga diangkat ke surga. Ya. Jadi kalau Henok terangkat ke surga itu adalah gambaran Kristus. Ketika Kristus naik ke surga di dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kisah para rasul pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dikatakan di Ibrani 11 ayat 5 tadi dikatakan bahwa Henok berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita lihat bahwa di dalam kisah para rasul, Kristus naik ke surga. Henok naik ke surga, dia terangkat, dia tidak mengalami kematian. Itu adalah gambaran Kristus. Yang kedua kita lihat di dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa Henok berkenan kepada Tuhan. Ingat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Matius pasal yang ketiga ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita semua tahu ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka, ada Roh Kudus turun berupa burung merpati, dan ada suara terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketika dikatakan Henok berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah gambaran Kristus. Dia berkenan di hadapan Bapa ketika Yesus dibaptis, dikatakan kepadanya lah aku berkenan. Jadi Henok adalah gambaran Kristus.
Henok pertama dia karena iman dia naik ke surga, ya. Yang kedua dia berkenan kepada Allah. Jadi karena iman, sekali lagi saya katakan, walk with God means walk alongside God in unity and faith, dalam kesatuan dan iman. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kita hidup karena iman, by faith. Kita pun diselamatkan karena iman, by faith. Ya, itu adalah Henok. Tokoh yang kedua di dalam Alkitab yaitu Nuh. Ya, tokoh yang kedua di Alkitab adalah Nuh. Tadi kalau Henok artinya adalah guru, berpengalaman. Ya, kalau Nuh artinya perhentian atau istirahat, rest. Jadi Nuh artinya perhentian, tempat istirahat atau rest, ya. Rest area gitu ya. Biasanya kalau kita pergi ke luar kota, disediain di tol itu disediain yang namanya rest area, tempat untuk kita beristirahat. Nah, Nuh ini adalah gambaran untuk tempat kita beristirahat artinya, ya. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Bapa. Ya, jadi dikatakan Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tadi kalau kita belajar dari Henok yang pertama tadi adalah karena iman ia naik ke surga. Yang kedua dikatakan bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, kalau kita belajar dari Nuh orang benar dan tidak bercela. Ya, jadi Nuh orang benar dan tidak bercela. Kalau tadi Henok karena iman dia naik ke surga dan Henok kemudian berkenan kepada Bapa. Kalau Nuh orang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Di antara orang-orang pada waktu zaman itu. Kalau dalam versi King James saya bacakan Kejadian 6 ayat 9. These are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Dikatakan Noah walked with God, sama seperti Enoch walked with God. Tadi saya katakan. Jadi Enoch walk with God, Noah walk with God, berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Di ayat itu tadi tertulis bahwa dikatakan inilah riwayat Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Itu adalah gambaran Kristus. Kembali lagi, semua tentang Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu isinya tentang Kristus. Jadi semua tokoh-tokoh Alkitab kita harus cari Kristusnya ada di mana. Nah, ini Nuh orang yang benar dan tidak bercela. Jadi gambaran Kristus yaitu anak domba yang tidak bercela. Pengampunan dosa, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, dikatakan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Maka anak domba yang tidak bercela harus dikorbankan mati satu kali dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia harus mati untuk menanggung semua dosa kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Harus ada pengorbanan. Dan Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Dia anak domba kita, anak domba yang tidak bercacat celah. Dia adalah korban kita yang memerdekakan setiap kita. Haleluya. Jadi waktu zaman Nuh kita tahu banyak orang berdosa pada waktu itu. Orang zaman Nuh banyak yang berdosa. Dikatakan bahwa semua berdosa, tidak ada yang benar. Waktu itu dikatakan ya, tidak hanya Nuh dan hanya Nuh yang benar, hanya Nuh yang taat, hanya Nuh yang orang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Akhirnya pada waktu itu di dunia dihancurkan dengan yang namanya air bah. Ya, dihancurkan dengan yang namanya air bah. Ya, kemudian air bah melanda, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dan juga binatang-binatang pada waktu itu dipilih sepasang-sepasang untuk masuk ke dalam bahtera yang akhirnya selamat. Ya, jadi pada waktu itu hanya Nuh yang selamat karena disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Jadi bahtera itu adalah gambaran Kristus. Karena semua orang yang di dalam bahtera itu selamat, Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang itu. Ya. Nah, jadi adalah Nuh dan anak-anaknya. Ya, itu ya. Jadi Nuh selamat karena dia ada di dalam bahtera, dia ada di dalam Kristus. Jadi kita yang ada di dalam Kristus pasti selamat. Sekali lagi, kabar baiknya ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita pasti selamat. Haleluya. Jadi kabar baik buat kita semua sahabat GOG pada ibadah hari ini. Kita semua adalah di dalam Kristus. Kita semua di dalam bahtera itu, di dalam Kristus itu sendiri. Dialah gambaran bahtera itu. Dan air bah itu adalah gambaran murka Tuhan.
Dan ketika Yesus di atas kayu salib, murka Tuhan dinyatakan buat Yesus. Karena apa? Dia tanggung dosa dunia. Dikatakan Yesus tanggung dosa dunia, maka dia dikatakan Yesus sebagai juru selamat dunia, bukan juru selamat orang Kristen. Tapi Yesus juru selamat dunia. Jadi di atas kayu salib itu gambaran air bah yang murka. Murka itu adalah, air bah itu adalah gambaran murka Tuhan. Dan itu sudah dicurahkan di atas kayu salib. Sudah dicurahkan di atas Yesus. Ya. Dan akhirnya pada waktu itu kita tahu semua bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, yaitu pelangi, rainbow. Ya, jadi ketika kita lihat pelangi, bukan di matamu loh ya, ada pelangi. Bukan di mata kita, tapi ketika habis hujan pasti ada yang namanya pelangi. Ketika kita melihat pelangi, kita ingat janji Tuhan kepada Nuh. Apa janji Tuhan kepada Nuh? Tuhan tidak akan menghukum kita lagi. Loh, lalu sekarang kita dalam masa pandemi, apa ini hukuman Tuhan? Tidak. Tuhan tidak menghukum kita. Pandemi ini bukan dari Tuhan. Masalah yang kamu hadapi bukan dari Tuhan. Saya mau katakan saat ini bahwa apapun yang kita alami, yang baik datangnya dari Tuhan, yang buruk datangnya dari si jahat atau iblis. Semua itu. Karena firman Tuhan yang dikatakan, bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Tuhan segala terang, yaitu Bapa kita. Jadi semua yang baik pasti dari Tuhan. Semua yang jahat pasti dari si jahat dong, namanya aja jahat. Semua yang buruk dari si jahat, ya kan? Namanya aja dia si jahat, ya kan? Yaitu iblis. Dia adalah bapa segala pendusta, bapa segala penipu. Ya, itu iblis. Ya, jadi percayalah bahwa engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau tidak bercela di hadapan Tuhan karena ada Kristus dalam setiap kehidupan kita. Jadi percayalah bahwa tadi Henokh dikatakan bahwa Henokh diangkat karena iman. Kemudian Henokh berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita belajar dari Nuh, yang pertama adalah Nuh benar, orang yang benar, dan Nuh tidak bercelah di hadapan Tuhan di antara orang-orang pada zamannya. Dan kita semua memenuhi kualifikasi ini. Kita orang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak bercelah di hadapan Tuhan. Karena ada apa? Ada Kristus dalam setiap kehidupan kita. Bapa nggak lagi melihat kita. Bapa nggak lagi melihat saya. Karena tidak ada satupun yang layak. Saya pun nggak layak. Tapi Bapa melihat Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi percayalah ketika kita berjalan bersama Tuhan, artinya adalah moving with God, with unity and faith, dengan kesatuan dan iman. Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan dan dengan iman. Percaya. Rest, kalau tadi dikatakan Nuh, artinya adalah rest. Mari kita mau belajar bersama-sama rest. Tinggal tenang di dalam Kristus. Serahkan semua sama Kristus. Pasrahkan hidup kita sama Kristus. Saya sudah pernah sampaikan di GOG ya pada waktu itu, rest in Christ. Kita tinggal tenang di dalam Kristus. Ya. Jadi Henokh dan Nuh itu tadi saya katakan ada dua tokoh yang walk with God, hidup bergaul dengan Tuhan. Dan kita lihat bahwa Henokh dan Nuh ada di dalam daftar keturunan Adam. Adam itu adalah gambaran tentang Kristus. Yesus adalah Adam yang terakhir. Adam terakhir ya, bukan kedua. Kalau yang kedua berarti ada ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi Yesus adalah Adam yang terakhir. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-14. Roma 5 ayat yang ke-14, ayat yang terakhir. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama. Seperti yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia yang akan datang. Adam, gambaran dia yang akan datang. Gambaran Kristus, gambaran Yesus yang akan datang. Pertanyaan saya, Yesus sudah datang belum? Sudah. Dia sudah datang, dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya bagimu dan bagiku. Haleluya. Jadi dia sudah datang. Itulah Kristus. Ya. Jadi Adam adalah gambaran Kristus. Jadi Henokh dan Nuh juga adalah gambaran Kristus. Saya sudah jelaskan semuanya. Dan saya percaya kita semua adalah anak-anak Bapa yang sangat dikasihinya. Dan biarlah kita menjadi display Kristus dimanapun kita berada. Orang bisa melihat Kristus melalui hidup kita, melalui hidupmu dan hidupku. Kita menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Karena Yesus sang kebenaran itu, Yesus sang terang itu ada dalam hidupmu dan hidupku. Jadi kita tinggal bercahaya, tinggal menampilkan cahaya itu
Hingga menjadi display Kristus. Semua orang di luar sana bisa melihat Kristus melaluimu dan melaluiku. Jadi kesimpulannya, berjalan bersama Tuhan atau hidup bergaul dengan Tuhan, walk with God, itu artinya adalah Kristus diam di dalam kita. Dia yang mengerjakan di dalam kita. Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita. Sama di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi ayat 13 dikatakan, karena Kristuslah yang mengerjakan di dalammu. Itu dalam bahasa asli memakai kata walk out, dari dalam keluar, bukan walk for, kita mengerjakan untuk selamat, bukan, tapi walk out, keselamatan itu dikerjakan dari dalam keluar. Karena kita diselamatkan karena iman, di dalam Efesus pasal yang kedua 8 dan 9, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita diselamatkan, ya. Jadi itu ada di dalam setiap kehidupanmu. Kalau kita bersekutu dengan tubuh dan darah, kalau engkau makan, firman Tuhan berkata, kalau engkau makan tubuhku dan minum darahku, maka aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi kita tinggal di dalam Kristus, menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ya ketika kita percaya, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka Dia tinggal di dalam kita, dan Yesus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Kristus. Artinya kita tidak berjalan sendirian. Artinya kita tidak bergumul sendirian. Artinya setiap pergumulan hidup kita tidak sendirian, tetapi bersama dengan Yesus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Sahabat GOG tahu, di dalam Alkitab kata jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, itu terus 365 kali. Dalam 1 tahun ada 365 hari. Artinya apa? Artinya setiap hari Bapa mau ngomong sama kita, jangan takut anakku, jangan khawatir anakku, jangan ragu anakku. Kenapa? Karena kita berjalan dengan Tuhan. Jadi ketika kita berjalan dengan Kristus, maka kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Walaupun saat ini masih dalam masa pandemi, walaupun ketakutan selalu mengintimidasi kita, tidak ada alasan untuk kita tidak takut sebenarnya. Tetapi firman Tuhan berkata jangan takut. Maka itu terus 365 kali dalam Alkitab. Karena Tuhan mau kita nggak takut. Firman Tuhan berkata, Bapa tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tetapi roh yang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, percayalah kita pasti akan diberkati. Karena ada tujuan mulia, yaitu kita memberkati. Ketika kita diberkati, kita memberkati. Maka Kristus nampak dalam hidup kita, menjadi display Kristus yang tadi saya katakan. Jadi itu tadi, walaupun kita dalam masa pandemi, percayalah kita tetap berjalan bersama Tuhan. Walk with God. Jadilah percaya, jadilah sehat sempurna, jadilah diberkati. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa, aku mengucap syukur buat semua yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Kau berkati mereka semuanya. Kau percaya Tuhan, Kau tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti Henok dan Nuh, kami berjalan dengan Tuhan, kami hidup bergaul dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bisa berjalan dengan Tuhan dalam kesatuan dan dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, walaupun saat ini kami dalam masa pandemi, tapi kami percaya Tuhan, kami tidak takut, tapi karena ada Kristus dalam setiap kehidupan kami. Ada Tuhan yang memberkati kami, ada Tuhan yang melindungi kami, ada Tuhan yang menjagai kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami mau senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, jadilah sehat, jadilah diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semuanya.